Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu
dan barang-barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 21 merupakan sebuah perikop yang menggambarkan penderitaan dan penghiburan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Perikop ini menyoroti keteguhan hati Tuhan dalam menghukum bangsa Yehuda, sekaligus menyingkapkan kesedihan dan keraguan Yeremia dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dia. Hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda. Tuhan menyatakan bahwa meskipun Musa dan Samuel berdiri di hadapannya, hatinya tidak akan berbalik kepada bangsa Yehuda. Tuhan akan menghukum mereka dengan 4 jenis hukuman: pedang, anjing-anjing, burung-burung, dan binatang-binatang. Hukuman ini merupakan akibat dari dosa-dosa mereka, terutama dosa Raja Manasye bin Hizkia yang dilakukan di Yerusalem. Tuhan akan menyertai Yeremia untuk menyelamatkan
dan melepaskan dia dari tangan-tangan orang jahat. Makna dan aplikasi perikop Yeremia 15 ayat 1-21 mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Yang pertama, keteguhan hati Tuhan. Tuhan tidak akan mentolerir dosa dan Ia akan menghukum mereka yang menolaknya. Yang kedua, pentingnya pertobatan. Bangsa Yehuda mengalami hukuman karena menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan. Meskipun Yeremia mengalami kesedihan dan keraguan, Tuhan tetap setia kepadanya dan memberikan penghiburan dan janji. Yang terakhir, yang keempat, kekuatan firman Tuhan. Yeremia menemukan kekuatan dan penghiburan dalam firman Tuhan. Perikop ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan dan penderitaan, Tuhan selalu menyertai kita dan akan melepaskan kita dari tangan orang-orang jahat. Kita harus tetap setia kepadanya dan mencari kekuatan dan penghiburan dalam firman-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.